Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah rumah tangga yang sangat emosional. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hening malam itu terasa begitu menyesakkan. Asnat, seorang istri yang dikenal dengan kesabarannya, duduk termenung di ruang tamu. Matanya kosong menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu melambangkan kebahagiaan abadi, kini terasa seperti kenangan yang perlahan memudar. Setiap kali ia bertanya pada suaminya, "Denny, tentang perubahan sikapnya," jawaban yang ia dapatkan selalu sama. "Aku cuma lelah, banyak pekerjaan di kantor." Namun, jawaban itu tak cukup untuk menenangkan hati Asnat. Setiap malam, Denny pulang semakin larut dan samar-samar, wangi parfum wanita lain sering tercium dari pakaiannya. Asnat mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, hati kecilnya berbisik sebaliknya. Hingga suatu malam, saat ia mencuci pakaian Denny, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sebuah struk restoran terkenal dengan suasana romantis, bertanggal tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun, malam itu Denny justru berkata bahwa ia lembur. Saat makan malam bersama, Asnat mencoba mencari jawaban. "Denny, kamu berubah. Kamu seperti tak ingin berada di rumah lagi," ucapnya dengan suara bergetar. Denny hanya menghela napas panjang. "Aku butuh ruang. Aku sedang banyak tekanan di kantor. Jangan berlebihan." Jawaban itu membuat hati Asnat semakin hancur. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, namun memaksa hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Denny sendiri terjebak dalam perasaan yang tak ia mengerti. Ia merasa bosan dengan rutinitas rumah tangga yang selalu sama. Percikan yang dulu membuatnya jatuh cinta pada Asnat perlahan memudar. Asnat yang sibuk mengurus rumah dan anak-anak jarang punya waktu untuknya. Hingga akhirnya, Denny bertemu dengan Mira. Wanita yang berani, spontan, dan selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa. Awalnya, Denny menganggap hubungan ini hanya sebagai pelarian. Tapi semakin lama, ia semakin terikat pada Mira, hingga tak lagi mampu menyembunyikan perubahan dirinya. Asnat pun menyadari ia tak bisa terus diam. Ia mencoba mengembalikan kehangatan rumah tangganya dengan menyiapkan makan malam istimewa. Lilin-lilin dinyalakan, gaun yang dulu disukai Denny ia kenakan. Namun, malam itu Denny tak juga pulang. Pesan yang ia kirimkan hanya dibalas singkat. "Aku masih di kantor." Dini hari, Denny baru pulang. "Maaf, aku lembur semalam," katanya singkat. Asnat tahu itu bohong. Namun, ia memilih diam, mencoba menahan air mata. Beberapa hari kemudian, Asnat memutuskan untuk menemui sahabatnya Dian. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Dian. Denny bukan lagi orang yang sama. Apakah aku harus terus bertahan atau melepaskannya?" Dian menatapnya penuh simpati. "Saatnya kamu berjuang atau melepaskan. Tapi ingat, jangan biarkan dirimu terluka lebih dalam." Malam itu, Asnat menatap Denny dengan air mata yang menggenang. "Kamu tidak mencintaiku seperti dulu?" tanyanya dengan suara bergetar. Denny mengalihkan tatapannya. "Aku tidak tahu, Asnat. Aku hanya butuh waktu." Asnat merasa hatinya hancur. Malam itu ia menangis dalam diam. Dengan bantuan Dian, Asnat mencari tahu lebih jauh tentang Mira. Suatu sore, ia mengendarai mobilnya ke tempat kerja Denny dan melihat langsung siapa wanita itu. Di parkiran kantor, ia menyaksikan Denny dan Mira keluar bersama. Mira adalah wanita muda dengan penampilan sempurna. Senyumnya menawan, gerak-geriknya penuh percaya diri. Asnat merasa dadanya sesak. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekati mereka. "Denny, apa ini yang kamu sebut kebingungan?" tanyanya dengan suara dingin. Mira tampak gugup, sementara Denny terdiam, tak bisa berkata apa-apa. "Kalau kamu pikir bisa merebut suamiku, pikirkan lagi. Aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur begitu saja." Asnat berbalik dan pergi, namun hatinya terasa kosong. Hari-hari berikutnya, konflik di antara mereka terus membara. Asnat ingin percaya, tetapi rasa sakitnya terlalu besar. Denny berusaha membuktikan bahwa ia sudah berubah, tapi setiap kali ia pergi keluar rumah, Asnat dipenuhi kecemasan. Suatu malam, Denny mencoba berbicara. "Asnat, aku tahu ini berat. Aku butuh kamu percaya padaku." Asnat tersenyum pahit. "Percaya? Kamu pikir semudah itu?"
Setiap kali kamu keluar rumah, aku merasa seperti kehilanganmu lagi. Aku takut kamu akan kembali pada Mira. Denny menghela napas panjang. Aku sudah memutuskan hubungan itu, Asnat. Aku hanya ingin kamu dan anak-anak. Kalau begitu, buktikan. Aku butuh lebih dari sekadar janji, balas Asnat tegas. Beberapa hari kemudian, saat memeriksa email Denny, ia menemukan pesan dari Mira, bertanggal beberapa hari lalu. Denny, aku sudah sepakat untuk mengakhiri ini. Tapi aku ingin tahu, benarkah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Aku masih mencintaimu. Asnat gemetar, menutup laptop dengan kasar. Saat Denny pulang, ia langsung menunjukkan email itu. Aku bahkan tidak membacanya. Aku tidak tahu kenapa dia masih menghubungi, ucap Denny. Itu artinya dia belum menyerah, dan aku tidak yakin kamu juga sudah benar-benar melepaskannya, balas Asnat dengan suara bergetar. Denny, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya? Aku sudah melepaskannya, Asnat menggeleng. Aku butuh waktu untuk memutuskan apakah aku ingin tetap bertahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di balik semua ini, cinta Asnat pada Denny masih ada, namun luka yang ia rasakan terlalu dalam. Kepercayaan yang hancur tidak bisa dipulihkan dalam sekejap. Di antara kebingungan dan rasa sakit, ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil nanti akan menentukan arah hidupnya. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Bayangannya sendiri menatapnya seolah bertanya, "Apa kamu sudah siap?" Asnat menarik napas dalam. Ia telah menimbang segalanya, dan kini waktunya untuk mengambil keputusan. Malam itu, aku mengemas barang-barangku. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang pantas untukku. Saat aku menuruni tangga dengan koper di tangan, Denny melihatku dengan tatapan terkejut. "Kamu mau kemana?" Suaranya bergetar. "Aku pergi. Aku sudah cukup berkorban," jawabku dengan suara tenang namun tegas. Denny diam. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang selama ini tak pernah kutemui. Aku melangkah keluar, dan saat tanganku meraih gagang pintu, tiba-tiba dia menarik tanganku. "Aku minta maaf. Aku bodoh." Suaranya pecah. Aku menatapnya dengan mata yang sudah tak lagi penuh harap. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak pernah melihatnya menangis sebelumnya. Sesuatu yang tak pernah kulihat selama bertahun-tahun pernikahan kami. "Jangan pergi, aku janji akan berubah. Aku janji akan memperlakukanmu sebagaimana seorang istri seharusnya diperlakukan." Aku tersenyum kecil, tapi hatiku sudah terlalu lelah. Mungkin aku akan kembali suatu hari nanti, jika aku melihatmu benar-benar berubah. Tapi untuk saat ini, aku harus pergi. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku merasa bebas. Aku merasa berharga. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Denny benar-benar berubah. Dia sudah tidak lagi berkomunikasi dan bertemu dengan wanita itu. Dia mencoba menebus kesalahannya dengan cara yang lebih baik. Suatu hari, aku menerima pesan darinya. "Aku masih menunggumu. Tapi kali ini, aku akan menunggumu sebagai pria yang lebih baik." Aku tersenyum. Mungkin, cinta memang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih indah jika disertai dengan rasa saling menghargai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.